Nama saya Alfredo SNJ Rutan Tuka. Saya dari kelas dulu. Program kalian saya adalah GBAT dan jurusan saya adalah JJKT. Guru saya adalah Pak Dodi Dr. Mau SSI. Nah, pada kali ini saya akan melakukan instalasi pada kabelan. Di sini sudah terdapat kabelan RJ45, gunting, batan, tester, ya, clipping. Langkah pertama, kita harus menggunting bagian luar dari kabel. Dari kulit kabel ini, kita harus mengguntingnya sampai terdapat tembaga yang berwarna seperti ini. Selanjutnya, kita memotong benang yang ada pada kabel ini. Selanjutnya, tembaga-tembaga yang pada kabel ini kita luruskan. Kabelan ini terdapat dua tipe, ada cat 5 dan cat 6. Cat 5 ini benangnya tipis, sedangkan cat 6 ini pengamanannya atau benangnya itu tebal. Setelah kita luruskan, kita harus menentukan warna yang ada pada kabelan. Warna ini menentukan apakah dia ini close atau strike. Karena pada kali ini saya akan membuat kabel strike. Kita menyusun warnanya terlebih dahulu, seperti yang ada pada di samping saya. Kita sudah menyusun warna seperti gambar yang ada di samping ini. Selanjutnya kita akan merapikan atau mensejajarkan antara tembaga-tembaga ini. Kita menggunakan tang krimping yang terdapat mata pisaunya. Kita potong seperti ini. Setelah sudah rata, kita ambil RJ45 dan kita masukkan. Setelah sudah kita masukkan, kita periksa dulu apakah tembaga-tembaga yang ada pada kabelan ini sudah masuk dengan baik kepada RJ45. Kita periksa. Kita sudah mencocokkan antara kabelan dengan RJ45. Selanjutnya, kita mengambil tang krimping. Kita eratkan antara RJ45 dengan kabelan. RJ45-nya ini kita masukkan ke dalam lubang 8P. Selanjutnya, kita periksa lagi apakah kabel tembaga yang di sini sudah masuk pada kabelan. Setelah kita pastikan sudah masuk, selanjutnya kita crimping. Lakukan yang sama di bagian ujung kabel kedua. Sudah jadi deh. Setelah sudah kita crimping antara kabelan dengan RJ45, selanjutnya kita masuk ke pengujian. Kita menggunakan lantester, kita pastikan apakah dia nyala atau tidak. Nyala ya. Selanjutnya kita masukkan kabelan ini ke dalam lubang lantester. Lubangnya ini terdapat dari 3 tipe. Tipe pertama untuk kabelan, tipe kedua untuk kabel telepon, dan tipe yang ketiga untuk kabel USB. Kita masukkan ujung kabel 1 dan ujung kabel 2. Selanjutnya kita periksa apakah dia tersambung dengan baik atau tidak. Pastikan antara lantester ini dengan kabelan ini tersambung dengan baik. Kita periksa, tersambung ya. Lampunya berwarna biru yang artinya connected, dan
kabel 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8 itu sudah tersambung. Selanjutnya saya akan melakukan cara pada kabelan, yaitu crossover. Di sini sudah terdapat kabelan RJ45, tentang crimping, butter, gunting, tester, dan sarung tangan. Nah, langkah pertama itu kita harus menggunakan APD. APD itu terdiri dari topi, kacamata, sarung tangan. Nah, terpasang sampai tangan. Setelah sudah terpasang, kita lakukan pengepasan pada kulit kabelan. Pengepasan bisa menggunakan gunting atau bisa juga menggunakan tang crimping. Kita melakukan pengepasan dengan perlahan. Di sini saya menggunakan gunting untuk melakukan pengepasan. Perlu diketahui ya, untuk penyambungan kabel crossover, ujung kabel 1 dan ujung kabel 2 itu berbeda. Pertama kita harus meluruskan dulu kabel-kabel, kita luruskan. Di sini terdapat benang pada kabelan atau kabel pada kabelan, ini bisa kita gunting. Sudah kita luruskan ujung pada kabelan ini, selanjutnya kita ratakan tembaga-tembaga yang ada pada kabelan menggunakan tang crimping. Kita menggunakan pisau yang ada pada tang crimping. Sebelum kita potong, kita harus mengukurnya dulu menggunakan RJ45. Apakah dia sudah pas sampai ke ujung atau tidak? Setelah sudah kita ukur, kita lanjut crimping kabelan. Setelah dirasa sudah rata, kita masukkan ke dalam RJ45. Setelah sudah kita ratakan dan sudah kita masukkan kabelan dengan RJ45, selanjutnya kita crimping menggunakan tang crimping. Kita masukkan ke lubang 8P. Setelah sudah kita masukkan, kita pastikan kabel ini masuk dengan sempurna. Setelah sudah kita pastikan masuk, selanjutnya kita crimping. Tekan sampai ada suara tek, baru itu sudah rekat. Kita lakukan sama pada di ujung kabel kedua. Kita masukkan dan kita pastikan dulu. Setelah sudah kita pastikan, kita refill. Setelah sudah kita crimping, selanjutnya kita masuk ke tahap pengujian. Kita masukkan kabel crossover ini ke dalam harddisknya. Kita masukkan. Selanjutnya kita tes apakah dia tersambung dengan baik. Tes tersambung dengan baik ya. Ada tanda kuning dan lampunya hidup semua. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari cara menginstalasi kabelan adalah kabel strike maupun cross untuk cara pembuatan kabel sama, hanya urutan kabelnya saja yang berbeda. Dan kegunaannya juga berbeda. Kalau kabel strike digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda type atau jenis, sedangkan kabel cross digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Baik, itu saja praktik dari saya. Terima kasih.